tepuk tangan untuk Rocky Gerung. Oke, Gita. Terima kasih teman-teman mau berkumpul di sini untuk mengalami satu peristiwa berpikir. Mengalami satu peristiwa berpikir. Ini gedung bukan tidak selesai. Ini gedung tempat kita menyelesaikan pikiran. Dan sama ini mungkin sensasinya, the vibes-nya itu sama seperti kita lagi di Athena terus lihat gedung-gedung yang pernah dijejaki oleh para filsuf, mengajar di situ, tinggal pilar-pilar. Tapi satu hal selalu saya menganggap bahwa pilar pertama dari demokrasi adalah pikiran. Dan itu yang diuraikan oleh Plato di 300 tahun sebelum Masehi. Bahwa kita mesti anggap setiap individu dibekali dengan kemampuan berpikir, karena itu kita bisa berdemokrasi. Jadi itu intinya, dan dalam evolusi yang ratusan 25 abad ini kita masih menganggap bahwa demokrasi adalah peralatan yang paling mungkin membuat kita setara. Kita tinggalkan ide tentang kerajaan, ide tentang kekhalifahan bahkan, walaupun ide itu masih muncul, ide kerajaan juga masih muncul. Tapi kita mau agar supaya ada semacam evolusi di dalam hidup kita, dan kita mau mengalami itu sebagai bagian dari upaya kita mempertemukan ide. Tadi Pak Gita mulai dengan satu pikiran bahwa kondisi kita hari ini, kita kelebihan surplus informasi, tetapi idenya kok mengkerut. Bukan sekedar mengkerut, mengalami substansialisasi itu. Sehingga dia nggak gerak itu ide itu. Jadi yang kiri udah pasti kiri, yang kanan udah pasti kanan. Itu yang kita lihat ada 2 echo chamber, yang sana sibuk dengan mengolah grammarnya sendiri, yang ini juga grammarnya sendiri. Sementara ada kekosongan di dalam upaya untuk bikin bridging supaya ada percakapan itu. Jadi begitulah keadaan kita hari ini. Nah, saya mungkin memulai menerangkan satu suasana yang membuat bangsa ini seolah-olah masih hidup di dalam sebuah republic of fear itu. Republik di mana kita pakai sebagai republik, kalau kita ingat istilah republik. Republik artinya semua urusan, semua hal yang sifatnya publik tidak boleh ada kebohongan. Dalam republik larangan utama tidak boleh berbohong. Karena ini adalah urusan publik. Urusan privat Anda boleh berbohong. Anda boleh sembunyikan WA Anda dari selingkuhan Anda misalnya. Dan selingkuhan Anda juga pasti sembunyikan dari selingkuhan dia yang lain gitu. Karena itu res privata, urusan privata. Tapi res publika nggak bisa. Nah, kita mau coba lihat itu, bahwa bangsa ini akhirnya menyerah pada keadaan yang kita sebut sebagai, kok kita gugup untuk berpikir ya. Takut untuk masuk dalam percakapan. Dulu keadaan itu digambarkan dulu oleh Animal Farm yang ditulis oleh 1984 oleh George Orwell. Dia bilang bahwa kita sekarang dikuasai oleh ketakutan karena the big brother is watching you. Apa namanya, tokoh besar itu lagi mengamati kita. Dulu the big brother is watching you. Di kita sekarang, the big data is watching you itu. Big data itu membuat kita lumpuh untuk mengerti bahwa kita perlu percakapan. Jadi kita dikuasai oleh big data tadi itu. Dan big data sebetulnya adalah bagian yang enak-enak aja. Kalau itu bisa kita manfaatkan, bahkan melalui, kalau kecerdasan kita tidak cukup untuk mengolah big data karena skalanya besar, velocity-nya juga cepat sekali. Eskalasinya, bukan eskalasi, bahkan oscillatingnya tuh kadang-kadang nanosecond, sehingga kita nggak bisa nangkap big data itu apa. Lalu kita minta bantuan dari artificial intelligence untuk membaca big data itu, memungkinkan kita mengolah informasi itu. Tapi sekali lagi benar bahwa akhirnya kita gugup. Jangan-jangan sebetulnya di dalam diri kita makin lama kita hanyut di dalam big data, hanyut dalam artificial intelligence, lalu core self kita hilang gitu.
intipati dari kemanusiaan kita hilang. Sehingga percakapan itu seolah-olah hanya boleh kalau itu sekedar informasi. Betul tadi, karena itu Pak Gita selalu ingin agar supaya bring ideas back into public discourse itu. Ide itu sebetulnya mungkin bercakap-cakap. Kalau kita sekedar tukar informasi itu kita cuma tukar data. Hal yang nggak hidup. Ide selalu dia bertumbuh itu. Ideas evolve. Nah ini yang mau kita percakapkan. Mengapa ide itu nggak bisa tumbuh? Itu poin pertama. Saya tadi dengan satir mengatakan kenapa? Karena big data is watching you. Kita digantungkan pada big data. Sebagian dari big data itu dipermainkan oleh surveyor. Sehingga seolah-olah kita hanya punya pengetahuan kalau kita tunggu hasil survei. Padahal di dalam diri manusia ada yang disebut energi hermeneutics. Energi untuk menafsirkan melalui kecurigaan. Hermeneutic of suspicion itu. Kita mencurigai karena kita ingin menyelamatkan humanity kita dari gumpalan-gumpalan big data ini. Nah itu yang gak ada sebetulnya. Dan Anda mungkin dapat satu suasana sekarang. Wah kenapa terpaksa kita mesti angkat tema ini. Dan Pak Gita di Endgame selalu ulangi itu terus menerus. Dengan satu tesis bahwa yang ada gunanya ada distribusi informasi. Kalau ide itu dicekak. Sehingga kita gak punya kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang lain. Itu bagian awalnya. Sekarang kita mau coba lihat apakah berhentinya ide itu semacam persiapan bahwa sejarah manusia sebetulnya sudah sedang berakhir. Akan diganti oleh robots, oleh bionik, oleh cyber, macam-macam itu. Dan mungkin sekali persiapan itu yang membuat kita gelisah. Bahwa satu waktu mungkin di ruangan ini yang hadir separuh adalah robot. Sangat mungkin. Karena robot juga ingin tahu apa yang disebut sebagai humanity. Sebagai robot dia ingin tahu apa itu humanity. Apa itu passion. Apa itu sexual orgasm. Robot gak pernah rasakan itu. Sama seperti kita ingin tahu apa fungsi robot di dalam diri kita. Apakah kita bagian dari robot? Bukan. Tetapi peralatan robotics ada di kita setiap hari. Itu handphone tadi itu. Dengan memakai handphone sebetulnya bagian dari kehidupan kita sepanjang hari kita cemas kalau Anda ketinggalan handphone, Anda bukan sekedar ketinggalan benda fisik, Anda ketinggalan bagian psikologis Anda karena Anda cemas. Nggak bawa laptop, nggak bawa handphone, Anda bisa kena psikosomatik tuh. Jangan-jangan handphone gue dibuka sama pacar gue di tempat kos terus jadi persoalan nasional gitu. Demikian juga si handphone itu dia akan merasa kok nggak ada ya yang pagi-pagi biasanya ada algoritmanya kan ngetik apa mungkin hari-hari ini ngetik LBP karena mau tahu perkembangan LBP kan. Si handphone itu kok udah 2 hari nggak ada yang tekan LBP gitu. Siapa tuh LBP? Silakan tanya pada handphone Anda tuh. Jadi sebetulnya si handphone juga sudah dilatih untuk menerima habits dari manusia. Demikian juga manusia sudah dilatih untuk menerima habits dari si handphone gitu. Jadi dialektika ini antara humanity dan teknologi ini yang membuat kita cemas tadi dan digambarkan dengan bagus oleh Pak Gita tadi bahwa ada semacam deluge itu ada apa tadi banjir dan selalu banjir itu dianggap sebagai disaster itu. Ya, kita mau sebetulnya lihat apakah betul bahwa era manusia sudah sedang berakhir. Dan kita terpaksa mesti deal dengan ya makhluk lain yang akan ditumbuhkan oleh evolusi peradaban. Yaitu sibion itu, cybernetic, biologi, ontologi. Ontologi baru yang hubungannya antara biologi kita dan cybernetic di dalam sistem informasi itu. Nah itu ini tema baru yang saya amati dalam 10 tahun terakhir dia makin popping up, makin muncul tuh. Nah kalau saya mulai dengan mempersoalkan apa sebetulnya yang harus kita perhatikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat dalam 2 dekade terakhir ini riset di bidang DNA itu bahkan
udah mendekati sempurna karena human genome kita udah ada. Peta human genome kita udah ada, jadi kita bisa tahu asal-usul kita dari semak-semak mana di Afrika. Sama seperti kita mau tahu kalau kita minum kopi, ini kopi mana? Ini kopi Gayo. Iya, bukan sekedar Gayo, dari bukit mana di Gayo tuh. Bukitnya udah dikasih nomor ke-26. Bagian utara apa bagian selatan tuh. Makin spesifik. Karena penikmat kopi dunia ingin tahu, ya kalau cuma Gayo ya apa diferensiasinya dengan Gayo yang lain tuh. Itu udah terjadi. Jadi DNA kopi itu udah selesai dipetakan. Juga DNA manusia. Mungkin di awal tahun 2000 kita udah punya human genome map itu. Sehingga kita bisa tahu kelakuan kita sebetulnya ditentukan oleh nenek moyang kita dari dulu tuh. Kita susah untuk menerangkan misalnya ini sekolah yang berbahasa Inggris itu. Dipastikan bahwa kita harus comply dengan international grammar supaya kita bisa bercakap-cakap dengan dunia itu. Tapi selalu ada bagian yang nggak mungkin diucapkan karena kita didrive oleh bahasa ibu. Satu waktu ada seorang profesor filosofi di Amerika, namanya Hannah Arendt. Hannah Arendt ini anti Nazi. Dia dulu mengajar di Freiburg, Heidelberg di Jerman tentang potensi totalitarianisme di Eropa itu. Dan ternyata betul bahwa fasisme kemudian masuk di situ, lalu terjadi persoalan hak asasi manusia. Lalu dia exit, pergi ke Amerika, cari suaka di situ, itu jadi profesor di situ. Suatu waktu dia kasih ceramah tentang global politics, tentang disruption ideologi itu di awal-awal setelah Perang Dunia Kedua. Lalu orang angkat tangan, ada satu orang kata, ibu profesor, kenapa Anda bicara dalam bahasa Jerman? Ini publik juga mengerti bahasa Inggris itu. Hannah Arendt bilang begini, saya mengerti sempurna bahasa Inggris. Tetapi saya diasuh oleh bahasa ibu saya. Jadi dia mau bilang bahwa saya paham bahasa asing, tetapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya, itu Jerman itu. Jadi ada bagian di dalam diri manusia yang otentik, terutama yang disebut sebagai kedekatan dengan culture yang gak bisa dievaluasi secara global. Nah itu yang kita sebut sebagai keunikan manusia itu. Jadi kalau kita startup itu grammarnya sama itu, algoritmanya sama. Tetapi fasilitas untuk mengevaluasi itu berbeda tuh. Itu yang membuat kita nikmat sebetulnya. Sementara kalau tadi dibanjiri oleh digital itu rumusnya sama aja kan. Jadi kita bereaksi terhadap sesuatu yang yang sifatnya benda dengan kapasitas batinia kita tuh. Nah itu yang menerangkan kenapa dalam era digital masih ada orang yang punya hasrat untuk mencari keadilan dengan mengaktifkan pikiran tentang khilafah itu. Ini biasa aja karena manusia memang ditumbuhkan untuk mencari sesuatu yang final di luar grammar yang digital tadi itu. Nanti nggak ada soal. Yang penting mesti ada percakapan. Nah kalau nggak ada percakapan terjadilah seperti yang terjadi pada Ade Armando sebetulnya. Nggak ada percakapan di situ. Lalu yang terjadi adalah kalau pikiran berhenti, yang mulai adalah tonjokan itu dari dua belah pihak sebetulnya. Jadi ini masalah kita yang saya ingin dibantu untuk menemukan sebetulnya social cement apa, a new kind of social cement apa yang bisa membuat kita bahagia lagi sebagai bangsa itu. Dulu para pendiri bangsa ini, founding person kita, founding parents kita. Jangan sebut founding fathers, itu gender bias itu. Founding person kita, founding parents kita, bercakap-cakap dengan referensi intelektual. Dan gak ada tonjok-tonjokan di situ. Kenapa? Karena ada argumentasi yang otentik. Perselisihan waktu bikin konstitusi itu luar biasa dahsyatnya. Semua orang datang dengan dalil dan dalil itu dipertanggungjawabkan di meja debat. Bukan di survei antara tim sukses. Nah kita lihat sebetulnya, sekarang kita coba evaluasi itu. Siapa yang masih bisa percaya bahwa parlemen itu adalah tempat percakapan. Sesuai dengan katanya parle. Bercakap-cakap, enggak ada percakapan di situ. Yang ada adalah sodor-menyodor amplop. Kan itu buruk sekali kan. Padahal kita ingin parlemen itu tempat orang berujar pikiran dan bertengkar pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran
Kalau ada yang menentang pikiran Anda, kalau Anda sekedar bicara dan saya sedang berpikir, iya, tapi nggak ada yang mempersoalkan pikiran Anda. Itu artinya Anda sedang berdoa. Beda antara berpikir dan berdoa. Berpikir minta diganggu, berdoa ingin tidak diganggu. Kalau saya berdoa, jangan ganggu saya. Tapi kalau saya sedang berpikir, silahkan ganggu pikiran saya. Supaya dialektika itu terjadi. Nah itu yang kosong sebetulnya tuh. Yang Pak Gita selalu anggap bahwa iya ada pikiran kanan, ada pikiran kiri. Tapi dia nggak nyambung. Nggak ada bridging di situ. Dan bridging itu yang kita sebut sebagai discourse. Jadi perhatikan betul bahwa bangsa ini harus diasuh ulang oleh discourse. Nah teman-teman di sini tentu kaya dengan discourse. Kita mau diskusi itu supaya kadang-kala saya juga sinis dengan keadaan. Tapi discourse saya udah terlatih di pikiran saya untuk selalu ucapan pertama adalah kasih pikiran alternatif itu. Yang orang sebut sebagai saya ngeledek atau mendungu-dungukan orang itu. Karena saya butuh sebetulnya percakapan, tapi gak ada percakapan. Semua talk show di televisi itu adalah ngumbar demagogi itu. Saya begini, ini, iya tapi poin Anda gak ada selalu. Itu bedanya tempat ini dan kampus ini. Kita mau latih sebetulnya manusia itu didesain untuk berpikir. Berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan manusia lain, bahkan berhadapan dengan banjir informasi itu. Supaya ide itu tumbuh. Nah sekali lagi, tadi saya mau terangkan bagaimana kita dihalangi untuk berpikir di luar keadaan yang real. Saya ingin agar supaya kita do think the unthinkable. Tadi mobil saya parkir di sini. Saya sengaja tidak tutup pintu, kuncinya saya tinggal di situ. Karena saya masuk dari 3 km di bawah, itu ada BNPT, sekolah pertahanan, segala macam itu. Jadi diterangkan bahwa ini kampus aman atau wilayah ini aman itu. Lalu salah satu teman kita tiba-tiba dia datang ke meja saya lagi ngopi bukan lagi ngopi, saya yang lagi ngopi. Pak Gita puasa tuh, saya nggak puasa. Saya lagi ngopi, ini paroki ini ditinggal nih kuncinya tuh. Saya bilang memang saya sengaja tinggal, dia nggak percaya kok ditinggal. Karena saya masuk dalam grammar yang baru, bahwa saya lihat di sini adalah kompleks militer pasti aman. Tetapi teman kita itu menganggap bahwa mestinya kunci itu diambil. Kenapa diambil? Karena ada maling. Kan itu dua grammar yang berbeda kan. Sama seperti kalau Anda pergi ke Butan misalnya, Anda lihat kok rumahnya dibuka aja tuh. Tutup dong. Ya orang Butan menganggap bahwa nggak ada maling karena kita saling percaya tuh. Jadi kondisi-kondisi sosial membuat kita saling mencurigai itu. Nah, kalau mobil saya hilang misalnya, oke, saya tuntut Pak Prabowo. Karena dia yang bilang ini daerah yang secure gitu. Pasti saya tuntut. Masa mobil gue bisa hilang? Tapi oke lah, ambil aja. Jangan sampai bangsa ini kehilangan ide. Kalau kehilangan mobil ada asuransi itu. Tapi kehilangan ide, punah kita sebagai bangsa. Nah saya balik lagi pada soal yang lebih recent. Anda bayangkan, kemarin muncul di sosial media, Pak Jokowi datang ke pasar Cisarua, dikawal oleh sniper. Dan snipernya itu 2 meter dari penduduk, gini langsung. Lalu kita berpikir, kalau ide ada, kalau misalnya kita ingin katakan, kenapa Pak Jokowi cemas dengan keadaan itu? Apakah karena baca big data bahwa ada terorisme di Sumatera Barat, lalu Jawa Barat itu dulu memang sarang dari NII, Negara Islam Indonesia, Kartosuwiryo bergerak di situ, di sekitar Gunung Pangrango, tempat setiap minggu saya lari-lari di situ. Saya nggak pernah ketemu teroris di situ tuh. Jadi kita nggak bisa lagi untuk mengelak sejenak, bikin refleksi tentang what is this thing called terrorism gitu. Apa sih terorisme itu tuh? Karena tadi udah dibanjiri dengan semacam sinopsis bahwa ini wilayah teror, ini wilayah kekerasan tuh. Sehingga kita sebagai warga negara saling curiga, jangan-jangan teroris adalah bekas pacar gue yang teroris tuh. Nah, soal-soal beginian yang saya mau buka di sini supaya kita bercakap-cakap. Tentu teman-teman di sini datang dari varieties communities,
dan mungkin dengan pengalaman yang berbeda. Jadi saya tahan dulu kalimat-kalimat akademis. Kita coba bicara, nanti kita rapikan di belakang untuk kasih referensi apa sebetulnya yang terjadi itu. Dengan memanfaatkan buku-buku yang pernah kalian baca atau saya baca, Pak kita baca itu. Ini udah lebih setengah jam ya. Nah, yang terakhir, kita ada di dalam kegamangan untuk melihat apa sebetulnya yang akan terjadi di Indonesia kalau ada eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina di sana itu. Tentu orang masih menduga-duga, ya itu kan jauh. Dulu siapa Presiden Jokowi atau siapa orang kabinet bilang ya udahlah nggak usah perhatiin Rusia Ukraina itu kan jauh. Ya jauh secara fisika, secara jarak fisika jauh. Tetapi karena ekonomi kita itu terlibat dengan global economics, maka peristiwa kecil Rusia tahan sedikit pipanya itu, dia bocorin sedikit supaya nggak ngalir ke Eropa. Kita langsung harga pertalite kita langsung naik itu. Jadi dunia ini interconnected dan kita mesti baca soal itu. Mungkin kita gelisah kapan perang ini selesai supaya bangunan ini bisa dibuat gitu kan. Lanjutin. Karena percuma kita bikin bangunan ini tiba-tiba perang itu merembet ke kita, dihancurin lagi bangunan ini. Lalu kita bangun lagi kan. Itu juga bagian yang mesti kita kalkulasi. Artinya investor asing pun berkalkulasi. Kalau udah diinvest di Indonesia, tiba-tiba besok betul-betul terjadi perang dunia ketiga, lalu berubah seluruh skala politik kita tuh. Nah kita mau lihat itu karena ada teori yang disebut Lebensraum. Ruang hidup itu kalau dia diganggu, dia akan bertahan. Dan Rusia mungkin lupa untuk mengkalkulasi. Kan Rusia mau lakukan blitzkrieg, perang cepat supaya Ukraina jatuh tuh. Ini juga konyol, sama seperti dulu Jerman dengan teori Lebensraum dia mau menganeksasi Eropa secara cepat-cepat. Lalu dia pergi, dia hajar Belgia, dia hajar Luxembourg. Waktu dia masuk ke Prancis, orang Prancis bertahan. Sehingga Rusia, Jerman salah hitung bahwa peristiwa di Luxembourg, di Belgia yang dia caplok cepat-cepat itu tidak terjadi di Prancis. Lebensraum, Prancis itu merasa kami juga punya Lebensraum. Kenapa? Rusia, Lebensraum artinya ruang hidup, world life gitu. Kenapa kita mau diambil tuh? Demikian juga Ukraina sekarang tuh. Jadi Rusia gagal mengerti itu tuh. Nah bagian-bagian ini yang mesti kita tahu. Lalu kita mulai berpikir jangan-jangan ada Lebensraum dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Lalu kita cemas. Karena kita mesti analisis semua itu dalam upaya untuk melihat potensi generasi ini untuk tampil kembali sebagai leader di masa depan. Dan bukan sekedar jadi dealer untuk hal-hal yang teknis tadi itu. Nah saya senang ada di sini karena ini percakapan sore hari yang nantinya akan membuat matahari terbit dari masing-masing individu itu. Nah, kita pastikan itu dan Pak Gita selalu ingin menerbitkan matahari bukan dari timur tapi dari Bukit Sentul. Itu kira-kira tuh sinopsisnya ya. Oke. Kita diskusi lebih panjang. Oke, ada yang mau nanya? Mungkin saya mulai dulu ya dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Pertama ya, bro ini akhir-akhir ini ada orang namanya Elon Musk yang ngebid untuk beli Twitter dengan angka 40-50 miliar dolar. Rupiahnya berapa tuh ya? Saya nggak biasa ngitung dolar. Itu kira-kira berapa rupiah tuh? 40-50 miliar dolar itu kurang lebih 900 triliun. Jadi 2 kali biaya ibu kota negara. Ya. Nah, dia alasannya cuma satu. Dia merasa bahwasanya demokrasi itu sudah dilukai. Dikarenakan Twitter itu mengkurasi informasi sehingga apa yang disajikan itu sudah terfilter, nggak murni. Dan dia bilang manifestasi dari free speech atau demokrasi itu adalah kalau seseorang mampu dan berani mendengar dari orang yang paling dia nggak sukain, omongan yang paling dia nggak sukai. Nah, sayangnya menurut dia Twitter itu nggak membolehkan. Akhir-akhir ini dia memfilter. Nah, ini mungkin agak tabrakan kan dengan filosofinya
Facebook atau Instagram ataupun platform-platform sosial media lainnya yang kelihatannya agak mendorong demokrasi ke arah yang kurang tepat. Nah, gue pengen tahu nih pandangan lo, apakah absolutisme yang ada di Elon Musk untuk mengedepankan free speech, free thinking, demokrasi dengan upaya mengambil alih Twitter, itu langkah yang tepat. Karena ini udah terjadi perdebatan di Amerika dan di negara-negara maju dan negara berkembang juga mengenai apakah ini alasan yang tepat atau tidak. Oke, ini hal yang akan jadi bahan amunisi yang bisa membahayakan bangsa kalau kita bahas ini. Karena orang selalu menganggap yang bagian yang kanan sana jangan dibicarakan itu. Kira-kira begitu kan. Tapi dalam soal free speech, saya adalah pengikut Milton Friedman. I am a libertarian. Bahwa sejauh itu hanya diucapkan, bahkan dalam ide yang paling radikal pun, itu adalah kondisi natural manusia. Memang Twitter sekarang, dia mengedit, oh ini bahaya, ini ide yang bahaya, ini. Justru dengan kebahayaan itu, naturalitas kita untuk bercakap-cakap terhalang oleh filter yang dibuat oleh sosial media. Dan negara tentu senang. Nah bahayanya kalau negara memanfaatkan grammar itu untuk menghalangi kita mengucapkan pikiran. Itu yang saya tentang itu. Karena sering kali saya disebut sebagai kadrun, membela teroris. Satu waktu saya datang ke pesantren yang paling radikal, yang paling fundamental, namanya Ngruki di Solo. Itu disebut sebagai sarang teroris. Karena itu ada pesantren Abu Bakar Ba'asyir yang kemudian ditangkap itu. Dianggap wah ini seluruh teroris Indonesia berguru pada Abu Bakar Ba'asyir. Saya diundang ke situ. Bahkan mereka bikin bannernya itu bersama Rocky di Ngruki. Itu milenial banget itu diksinya kan. Saya masuk ke situ, kira-kira mungkin panitia bilang yang di ruangan ini 400 orang, tapi di luar kita pasang TV. Jadi dia bilang satu kampung ini dengerin Pak Rocky itu. Berapa orang? 4.000 orang. Satu kampung itu. Terus teman itu mulai bilang, pemimpin diskusi, ini disebut sarang teroris Pak Rocky itu. Saya bilang enggak, ini sarang intel. Saya putar logiknya. Kenapa? Kalau itu sarang teroris berarti itu juga sarang intel. Gampang untuk lihat itu. Karena nggak mungkin ada teroris tanpa ada intel. Jadi saya bilang, ini rumah A, rumah B, rumah C. Rumah A teroris, rumah C teroris, rumah B pasti intel. Rumah D pasti intel. Jadi diskursus kita dibuat sempit hanya untuk melihat mana intel, mana teroris itu. Padahal saya diundang ke situ untuk bercakap-cakap tentang masa depan. Lalu saya dibully bahwa saya berguru di situ. Padahal sebetulnya teman-teman saya yang mengatakan diri juga liberal, mengerti apa itu deradikalisasi. Deradikalisasi hanya bisa berlangsung kalau terjadi percakapan di antara mereka yang paling radikal sekalipun. Itu yang dimaksud dari Pak Gita. Jadi kalau kita nggak berani bercakap-cakap dengan menganggap bahwa mereka adalah musuh, lalu bagaimana mungkin tercipta bridging pikiran? Saya selalu percaya bahwa pikiran akan bertemu dengan pikiran. Otak ketemu otak, dengkul ketemu dengkul. Nah soal-soal semacam ini yang mau kita pastikan bahwa demokrasi merawat bahkan semua jenis perbedaan itu. Demokrasi bukan government by the people, from the people, of the people. Itu definisi lama yang salah kita persoalkan. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan otak melalui pemerintahan orang. Kalau nggak ada otak ya jadi despot aja. Perintah berdasarkan otot. Justru demokrasi menghidupkan pikiran itu agar supaya dipertengkarkan. Demokrasi memberi ruang semaksimal mungkin pertengkaran politik. Anda bertengkar, batasnya cuma satu. Jangan sampai ujung telunjuk Anda itu menyentuh hidung lawan debat Anda. Itu artinya Anda menghina integritas tubuh dia. Itu dilarang dalam demokrasi.
Tapi sejauh itu adalah argumen, oke. Nah, saya masuk pada Indonesia yang dari argumen Elon Musk tadi untuk ngambil alih Twitter. Di kita itu nggak terjadi karena ada genealogi asal usul ideologi yang dari awal berbahaya di kita. Saya mau pergi pada antropologi, bahwa antropologi politik bangsa ini adalah dendam. Dari zaman Joko Tingkir sampai Joko Widodo, dendam. Yes. Kan Joko Tingkir, kalau kita belajar sejarah, Joko Tingkir dulu raja kerajaan Pajang yang kemudian terpilih karena harus membela saudaranya yang terbunuh, lalu mengirim pasukan untuk berkelahi dengan Mataram dan tiba-tiba nusuk dari belakang, itu saling nusuk-nusuk. Sejarah politik bangsa ini ada sejarah tusuk-menusuk dari belakang. Seluruh sejarah Mataram adalah seluruh sejarah pergantian politik Mataram adalah pergantian yang berdarah-darah. Gak ada ballot di situ. Bukan terjadi demokrasi. Karena itu kalau ada orang kita punya sejarah besar, yaitu Majapahit, Mataram, iya, tapi bukan sejarah politiknya yang kita ingin ikuti itu. Karena sejarah politik di situ bukan demokratis, itu despot semua isinya. Kita mesti jujur katakan itu, kan kita hindari itu justru kan. Jadi sekali lagi, antropologi bangsa ini dendam, dan dendam itu yang masih berlangsung sampai sekarang. Pembelahan politik yang terjadi juga menyumbat pipa-pipa ide itu. Bebas, kan Anda bisa ambil informasi, ambil, iya. Teori Pak Gita itu betul, pipa untuk informasinya bercabang kemana-mana tuh. Tapi pipa ide itu bifurkasi, di ujung jadi dua, dan gak pernah ketemu. Nah, kita ingin itu kita lunakkan supaya kita jadikan itu sebagai, kita perlu melting pot untuk bikin pertentangan ide itu cair karena argumentasi. Force of the better argument, bukan force of the better sentiment. Nah, ini soalnya. Jadi saya menganggap bahwa ini pertemuan yang enak sekali karena kita sekarang lagi cemas, ini bangsa mau kemana sebetulnya. Nah, kehadiran teman-teman di sini, saya bukan apa namanya, nggak ada kata mudah-mudahan. Saya ingin pembicaraan hari ini jadi viral supaya kita satu waktu bisa katakan bahwa pertemuan di sekolah ini menghasilkan sekolah-sekolah baru di mana-mana. Itu gagasan sore hari ini. Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Ya, silakan. Selamat sore Pak Gita dan Pak Rocky Gerung. Oke. Saya Adi, saya alumni Teknik Nuklir UGM, sekarang bekerja di kepolisian. Wah, ini saya mesti mendekat. Oh, dicatat nih. Saya mau kasih metal detection. Oke. Saya punya pertanyaan untuk Pak Gita dan Pak Rocky. Pak Rocky aja kalau bisa. Kenapa? Pak Rocky dulu. Oke, Pak Rocky. Saya punya pertanyaan untuk Pak Rocky. Kita melihat bahwa betul apa yang dikatakan Pak Gita, selama ini demokratisasi informasi itu terjadi tapi tidak dengan ide. Saya juga melihat di usia saya yang baru 1/4 abad ini, saya bisa melihat kalau semakin berjalannya waktu, semakin terjadi polarisasi dan ada orang melihat itu dengan pola pandang dikotomi. Saya suka berkelakar dengan teman-teman saya sesama ilmuwan atau mungkin juga programmer. Kayaknya kita terlalu banyak berbicara dengan bahasa komputer yang biner deh. Jadinya kita melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang dikotomi gitu. Itu pun mungkin sering kita alami sekarang. Pak Rocky memberi katakanlah kritik pada pemerintah, wah ini pasti kadrut. Akan selalu terlihat seperti itu gitu kan. Akan masyarakat memberi masukan itu sepertinya seolah-olah ada dikotomi gitu. Kita tidak bisa melihat manusia sebagai spektrum, sebagai gambaran yang lebih luas dari sekedar hitam dan putih. Pertanyaan saya Pak, apakah ini problemnya hanya pada sisi algoritma saja yang tidak mendukung kita untuk bisa menjadi lebih spektrum atau keluar dari area dikotomis itu?
Atau mungkin ada problem-problem lain yang sifatnya lebih mungkin sosiologis, mungkin psikologis dari kita. Karena saya merasa di lingkungan saya, di lingkungan sosial saya sendiri, orang-orang lebih seperti itu. Orang melihat segala sesuatu lebih dikotomis gitu. Apakah ada persoalan yang lebih sosiologis? Dan pertanyaan kedua, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa teman-teman saya lakukan untuk bisa membangkitkan yang saya masih percaya bahwa ada silent majority yang sebenarnya tidak hidup di antara dua polarisasi tersebut, tetapi memilih untuk diam. Apa yang bisa kira-kira teman-teman yang muda-muda ini deh, yang bisa lakukan supaya kita bisa hidup di era yang lebih berwarna, tidak dikotomis, dan bangsa ini ke depan bisa menjadi bangsa yang lebih keren. Itu pertanyaan saya. Wow, top. Saya doain semoga sukses di kepolisian. Bagus banget pertanyaannya. Wah, ini saya jaminkan hari ini bahwa 2024 Anda jadi Kapolri. Karena kita membayangkan 2024 itu pasca Presiden Jokowi, orang membutuhkan kembali ide. Yang sekarang idenya dibekukan karena bifurkasi tadi itu. Saya nggak bisa bercakap-cakap lagi dengan teman saya. Karena dianggap saya adalah pembenci Jokowi. Saya bilang nggak pernah saya membenci Jokowi. Yang saya persoalkan adalah jalan pikiran atau policy dari presiden. Dan dia nggak pernah bantah saya. Dia cuma bilang Anda kan memang kadrun kan membenci Jokowi. Enggak, saya nggak membenci. Yang saya kritik adalah isi kepala dari kepala negara. Jadi bukan dianya, tetapi yang dikeluarkan sebagai policies kan. Misalnya soal IKN, Rocky Gerung hanya kritik-kritik aja, solusinya apa? Buset dah. Ya kalau saya diminta solusi, jadikan saya presiden supaya kasih solusi kan. Tapi orang nuntut solusinya apa? Kalau kasih kritik, seolah-olah kritik yang nggak ada solusi itu nggak berguna. Padahal solusi itu bonus dari kritik. Kabinet itu kita gaji untuk cari solusi, ngapain minta kita lagi kasih solusi? Jadi ngapain kita gaji orang, terus orang bilang solusinya apa? Lu yang gue minta supaya kasih solusi. Karena kita bayar mereka. Itu yang disebut sebagai prinsip pertama di dalam public policy. Kita mengerti bahwa kehidupan kita harus diatur dengan policies gitu. Dan itu karena itu kita pilih manusia supaya lakukan public policies yang berbasis pada kepentingan respublika tadi. Jadi tadi betul bahwa kita nggak bisa lagi bercakap-cakap karena langsung dicap, distempel, seolah-olah kita selain pembenci Jokowi, saya nggak punya aspek lain. Padahal yang bikin buku Nawacita itu, saya ikut di dalam tim itu diam-diam karena itu teman-teman saya di UI yang dulu kita susun-susun di kafe di UI itu. Ikut memberi masukan tentang pluralisme, tentang toleration. Tapi kan nggak bisa, kalau saya bilang itu, tapi bilang, kenapa Anda masih membenci Jokowi sekarang? Jadi saya balik lagi ke tadi itu bahwa kita nggak bisa menggambarkan kebaikan orang itu kalau kita nggak lihat polisinya itu. Kebaikan seorang pejabat publik hanya bisa kita ukur berdasarkan policy yang dia buat. Bukan past event dia sebagai kepala keluarga atau individu lain. Enggak, kita mau lihat Anda baik, kita lihat policy Anda baik apa enggak. Jadi jangan banggain seseorang hanya karena dia kelihatan ya sederhana, baik atau macam-macam. Saya kasih ilustrasi sedikit dalam sejarah ya. Dulu di dalam mitologi Yunani, ada seorang raja namanya Prokustes. Prokustes ini dianggap sebagai raja yang baik hati karena setiap malam dia undang rakyatnya tidur di ranjang emasnya. Baik hati betul raja itu. Silakan malam ini Yudi tidur di ranjang emas saya, besoknya Santi. Bergantian, lo orang ini raja baik hati. Tetapi
Yang tidak diperlihatkan adalah malam hari si raja ngintip tamunya yang lagi tidur di ranjang emasnya. Begitu waktu dia pulas. Kalau si tamu lebih panjang dari ranjangnya, kakinya dia gergaji. Kalau lebih pendek, kakinya dia tarik. Jadi ukuran kebaikan itu adalah ukuran dia. Bahwa setiap orang yang tidur di ranjangnya harus fit and proper dengan panjang ranjangnya. Itu buku ditulis oleh siapa yang nulis fast thinking, slow thinking itu? Hah? Siapa? Daniel. Bukan, itu teman-teman debatnya Daniel Nassim Taleb. Nassim Taleb. Black Swan. Ya. Anti-fragility. Yes. Ya. Dia menulis buku pendek itu. Bed of Procrustes itu. Ya. Tipis itu. Hanya buat menerangkan apa yang dimaksud tadi dengan seolah-olah baik. Padahal dia gergaji atau dia tarik. Nah sekarang saya bandingkan dengan wisdom line. Di dalam masyarakat kita, itu masyarakat Baduy itu. Karena hidup saya sebetulnya di hutan lebih banyak daripada di kota tuh. Saya masuk hutan. Satu waktu saya ke masyarakat Baduy dan ngobrol dengan mereka. Kalau Anda masuk Baduy, Anda akan lihat rumah mereka itu atapnya itu nggak beraturan tuh, bambunya nggak sama panjang. Lalu kita ngobrol dengan mereka. Kalau orang kota, kalau Anda arsitek kota, Anda akan bilang ini berantakan nih. Kenapa tidak dibikin simetris? Orang Baduy bilang begini ke saya, kita punya filosofi Pak Rocky itu. Apa itu? Yang pendek jangan disambung, yang panjang jangan dipotong. Supaya dia natural gitu. Jadi bagi mereka ya justru keindahan itu kalau ada keberagaman. Jadi kalau ditanya ide keberagaman bukan yang diputuskan di BRIN, di badan apa BPIP apa segala macam itu. Tapi justru dari local wisdom kita tuh. Orang Baduy menganggap nggak apa-apa. Mengapa yang pendek harus disambung dan yang panjang harus dipotong? Biarkan aja. Nah itu yang mau kita ucapkan tadi supaya kita nggak bertengkar bahwa harus ada sesuatu yang sama di antara kita. Itu yang terjadi dengan Anda kadrun, Anda kodok apa tadi, cebong segala macam. Dan itu berakhir dengan ditonjoknya teman saya, Adi Armando. Hanya karena soal itu. Yang nanti kita bisa bahas panjang lebar. Tapi intinya adalah biarkan pikiran itu diurai oleh pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ditantang balik oleh pikiran. Karena nggak ada bedanya bertengkar dengan pikiran. Itu ciri manusia. Jadi manusia memang diarahkan untuk bertengkar dalam pikiran. Evolusi manusia terjadi karena pertengkaran pikiran. Itu yang menghasilkan ilmu pengetahuan itu. Oke. Thank you. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Oke, yang berikutnya silakan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Gita dan Bung Rocky. Saya Archie, saya mahasiswa dari MBA SBM ITB Kampus Jakarta. Di MBA SBM Kampus ITB. ITB? Iya. Sekolah bisnis? Iya. Nah, saya tadi ngajar di situ. Saya tertarik tadi dari yang terkait digital demensia dan juga tentang mulai berlimpahnya informasi yang bisa kita dapatkan di internet gitu. Dan itu berkaitan dengan bisa dibilang kemampuan dan juga kemalasan kita untuk berpikir. Dan sekarang saya mau bertanya terkait dengan knowledge management. Karena yang kita tahu sendiri di knowledge management sendiri itu yang pernah saya baca Pak, itu ada dua konsep, yaitu mengenai tentang personifikasi dan juga tentang kodifikasi. Dan di antara dua konsep itu kesannya sekarang menjadi kontradiktif. Kesannya kalau di antara personifikasi dan kodifikasi itu dua hal yang berbeda. Dan dengan plus minus di masing-masing konsep, kesannya jadi kita harus memilih mana yang lebih bisa kita praktikan, yang mana bisa lebih kita konsepnya bisa kita aplikasikan, bisa diimplementasikan. Kalau misalnya seperti di kodifikasi mungkin akan lebih murah cost-nya karena pengembangan sumber daya manusia itu mahal bisa dibilang. Jadi banyak bisa dibilang mulai dari banyak company atau banyak institusi yang mulai meninggalkan untuk kita tidak usah lah terlalu banyak ngelatih orang gitu. Karena kalau dia pun pergi dari kita ilmunya hilang gitu. Sedangkan kodifikasi secara sistem dan database itu lengkap. Namun kalau dari personifikasi sendiri kita bisa melihat gitu sebenarnya ada banyak positifnya juga yang bisa kita ambil kalau sebenarnya kemampuan manusia sendiri itu yang akan mengembangkan ilmu itu seperti tadi Bung Rocky sudah sampaikan itu masalah dan itu tidak bisa kita hilangkan dari hal tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan di sini gimana caranya supaya kita
bisa memanfaatkan dua konsep yang berbeda seperti itu agar bisa diambil yang bisa dibilang dua positif ini tidak menjadi hal yang kontradiktif. Jadi dua-duanya bisa kita gunakan agar bisa kita implementasikan dari mulai personifikasi dan juga kodifikasi ya. Karena saya juga pernah sempat dengar di podcastnya Pak Gita juga, Endgame waktu itu dengan Prof. Jimli kalau nggak salah tentang leadership di Indonesia itu by figure, tidak by system. Jadi kita bisa dibilang terlalu mengikuti figur seseorang gitu. Dan ini menurut saya tuh kita harusnya di Indonesia sendiri tuh bisa lebih memanfaatkan kalau kita bisa punya sistem yang bagus, yang bisa diturunkan, bisa diimplementasikan dan bisa dipakai oleh semua orang dengan semua latar belakang, tapi juga kita bisa menciptakan figur-figur dari orang-orang tersebut yang bisa lebih baik ke depannya. Mungkin seperti itu. Makasih. Bagus, bagus. Personifikasi Dan kodifikasi. dan kodifikasi, Iya. bukan modifikasi ya. Kodifikasi. Kodifikasi, codified. Oke. Sudah cukup, makasih. Antara personifikasi, kodifikasi itu. Saya ingat saya ngajar mata kuliah epistemologi itu. Kita mau cari tahu apakah pikiran kita dideterminasi. Jadi kodifikasi dalam pikiran hasil determinasi atau hasil main-main personifikasi. Saya kasih ilustrasi. Kalau ini lapangan apa namanya? Bulu tangkis itu. Kalau saya main bulu tangkis, saya bisa ukur kemana jatuhnya bola saya itu dengan intuisi fisika tuh. Kalau saya ambil dari bawah, sudut elevasinya saya tahu, saya bisa ukur kecepatan angin di sini. Maka power saya bisa manipulasi itu. Peng gitu. Saya hanya butuh kapasitas berpikir teknis untuk mengeksekusi pukulan saya itu. Kapasitas teknis. Karena saya main badminton. Tetapi di dalamnya saya dapat kenikmatan juga tuh. Karena saya mengeksekusi itu. Itu namanya bermain badminton. Yang kita dapat berkali-kali piala bagus karena ketuanya dulu Pak Gita itu. Dulu. Main badminton. Bandingkan main badminton dengan main layang-layang. Di dalam main badminton, kegembiraan saya kalau saya mengalahkan lawan dengan kalkulasi teknis tadi itu. Arah angin, gravitasi, velocity, initial force-nya, elevasi sudut, dapat itu. Terus saya senang karena saya mengalahkan orang. Tetapi bermain layang-layang yang lebih menggembirakan bukan ketika saya memutuskan lawan orang, layangan orang, tapi ketika kita berebut layangan putus. Bagaimana cara Anda menangkap layangan putus? Nggak ada ilmu fisika di situ. Karena kita mesti berdansa dengan si layang-layang. Di situ kegembiraannya. Bisa bedain nggak? Jadi menangkap layang-layang itu perlu kecerdasan ekologis, bukan kecerdasan teknis. Masuk di dalam ekologinya itu. Dapat enak ketawa-ketawa itu. Nah kecerdasan ekologis ini yang sekarang tidak kita miliki karena kita dibaiat setiap hari dengan kecerdasan teknis. Itu yang menyebabkan teman tadi itu bingung personifikasi atau modifikasi itu. Padahal ada bagian yang kita sebut tadi keputusan ekologis kita. Yaitu kita mau menikmati itu bukan kita dideterminasi oleh ini atau itu. Tapi nanti ada bercakap-cakap, kenapa Anda pilih ini, kenapa Anda pilih itu. Keputusan itu bukan bermain badminton atau nangkap bola baseball. Tetapi di dalam kondisi ekologis kita mesti menikmati apapun yang tersaji sebagai permainan. Jadi bayangkan misalnya kalau saya dulu pernah ngajar, di tempat kamu saya pernah ngajar logika tuh, di sekolah bisnis manajemen ITB itu.
saya pernah ngajar apa ya? Di MUI juga saya pernah ngajar mata kuliah namanya Design Logics itu. Itu ilmu untuk menghasilkan keruntunan dengan cara bercakap-cakap dengan klien. Jadi kita sama-sama bangun logikanya karena percakapan dengan klien itu. Kira-kira begitu modelingnya di situ. Saya diminta itu, saya juga gugup, ini saya belum pernah tahu nih. Tapi kemudian saya baca-baca model Harvard segala macam itu cara mengambil keputusan tuh. Lalu saya bilang saya bisa ngajar. Lalu orang kaget. Lu nggak pernah belajar manajemen? Tapi bilang bisa, gue bisa belajar. Dalam 1 minggu saya belajar, lalu saya ngajar di situ. Dan orang merasa saya profesor di situ. Teman Pak Gita waktu itu ada di situ, yaitu Dipo Alam. Belakangan dia, iya lu terangin sesuatu yang, iya lu mau jadi mahasiswa gue, jadi gue terangin itu. Tapi itu yang mau saya terangkan bahwa kita bisa mengambil satu, sebut aja cleavage, satu celah untuk menerangkan pada orang yang tidak pernah terpikirkan, yang saya sering sebut do think the unthinkable. Itu yang memungkinkan terjadinya percakapan. Karena Anda mengambil sesuatu yang tidak dipikirkan orang. Kalau soal personifikasi orang tahu bahwa Saudara akan kasih seluruh atribut Anda pada keputusan itu. Modifikasi, kodifikasi ya? Kodifikasi. Kodifikasi artinya Anda tinggal lihat algoritmanya tuh. Apa namanya? Follow the decision itu. Nah kita mau ambil bagian yang tadi, yang saya terangkan tadi bahwa kenikmatan kita adalah berdansa bersama si layang-layang. Dan itu orang akan anggap sebagai, oh itu hal yang baru ya, hal yang lain ya. Jadi di situ sebetulnya, nah, bangsa ini juga begitu. Ini bangsa ini terpecah antara golongan personifikasi dan golongan kodifikasi itu. Kan begitu kan, politik kita begitu. Jadi aspek-aspek itu yang ingin kita bangun sebagai percakapan sebetulnya. Nah percakapan itu tidak mungkin dipastikan melalui kodifikasi. Kodifikasi itu udah kita bicara dalam struktur itu. Personifikasi juga ya udah ambil aja. Tapi lebih dari itu keluasan kita sebagai bangsa harus dihasilkan dengan membayangkan bahwa kita semua adalah anak-anak yang bergembira dalam upaya menangkap layang-layang. Tinggalkan ideologi politik yang udah beku di kodifikasi atau personifikasi yang sekedar dia peroleh karena dia lihat elektabilitas dia oleh lembaga survei yang sebetulnya abal-abal itu. Jadi hal-hal semacam itu yang saya kira baik ditanyakan lalu kita mulai berpikir ulang tentang kemampuan kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir gitu. Oke, yang lain? Berikutnya. Gue boleh tambah nggak? Silakan. Saya tambahin boleh nggak? Saya coba bungkus, 1 menit deh. Saya coba bungkus dalam konteks 2 hal. Yang pertama dalam konteks bisnis dan yang kedua dalam konteks politik. Kalau dalam konteks bisnis, amalgamasi antara personifikasi dan kodifikasi, ini nggak gampang. Ini kalau kita bungkus dalam konteks big data, ujung-ujungnya kodifikasi itu akan mencapai atau bisa mencapai personifikasi. Tapi itu tergantung jumlah datanya yang bisa dikumpulkan. Nah ini kalau kita lihat kompetisi artificial intelligence antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, ini perdebatannya atau argumennya adalah Tiongkok itu akan menang duluan, menguasai kecerdasan artificial atau artificial intelligence, dikarenakan datanya lebih banyak. Dan semakin data yang terkumpul itu lebih banyak, semakin kodifikasinya itu bisa mencapai kesempurnaan. Kenapa? Karena semakin banyak datanya yang terkumpul, dia lebih bisa mengukur margin of error-nya. Sedangkan Amerika Serikat dengan populasi 330 juta manusia, Tiongkok 1,4 miliar, keterbatasan di Amerika adalah jumlah data yang bisa dikumpulkan, sehingga untuk dilakukannya kodifikasi, itu nggak bisa dengan kesempurnaan seperti Tiongkok.
yang datanya itu lebih banyak. Nah, untuk sementara mungkin akan ada perbedaan yang struktural antara kodifikasi dengan personifikasi. Ini dalam konteks bisnis. Kalau dalam konteks politik, ini observasi saya ya, di beberapa negara demokrasi itu ada yang disebut namanya personality politics yang disampaikan oleh Profesor Jim Lee Ashidik. Politik figur. Tapi kehebatan personality politics itu terukur sewaktu yang bersangkutan itu bisa melakukan party politics. Apa itu artinya? Dia tuh personality politics, dia sukses di politik karena sosok atau karena personality-nya. Tapi dia akan lebih sukses lagi kalau dia bisa menginstitusionalisasi. Nyambung. Nah, ini mungkin bisa digunakan sebagai metafor untuk mengembangkan pemikiran mengenai gimana nih ujung-ujungnya kita bisa mencapai titik temu antara kodifikasi dengan personifikasi. Tapi kalau menurut saya yang struktural adalah, walaupun untuk sementara kodifikasi itu sifatnya kental dengan rutinitas, tapi dia harus bisa melembagakan, dia harus bisa menginstitusionalisasi, agar tercapainya amalgamasi atau interseksi antara kodifikasi dan personifikasi. Make sense kan? Oke, silakan. Selamat sore untuk Pak Gita dan Pak Ruki. Saya Radia Putra, mahasiswa semester 8 farmasi dari WMP Purwokerto. Buka aja biar jelas. Saya dari WMP Purwokerto farmasi. Di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana Indonesia selanjutnya itu sebagai anak muda dalam berkontribusi, apalagi kita tahu sebagai next generation, kita harus dilebatkan banyak. Kita tahu bahwa kemarin belum lama Indonesia menunjuk Muda Yunda sebagai juru bicara di G20. Dan saya pikir itu sebagai langkah awal ya untuk anak muda bisa mengambil alih, take over gitu dengan orang-orang itu aja gitu. Jadi pertanyaan saya mungkin bagaimana sikap anak muda gitu untuk mengambil alih itu semua gitu. Ini terkait dengan Maudi juga? Bukan sih, bukan. Hah? Bukan. Oke, generasi muda ke depan lah intinya. Oh, saya pikir kamu tanya bagaimana cara mengambil alih mau di Yuda wah itu. Saya juga mau bersaing tuh. Oke, thanks. Itu saya dapat poinnya. Kalau tadi pipa ide itu tidak tersumbat, kita nggak perlu ambil alih. Kita riding the tidal wave of kecerdasan kita. Nah sekarang kita riding the tidal wave of stupidity, itu soalnya kan. Sehingga orang mesti pilih itu, mengambil alih secara natural atau harus hostile take over itu. Dan orang sekarang berpikir hostile take over, ambil alih secara paksa. Atau merampas kemungkinan itu. Apa fasilitas yang tersedia kalau kita mau merampas peluang itu? Ada namanya pemilu itu. Tapi itu dianggap bahwa ya di ujungnya juga nanti tukar tambah antara Komisi 3 DPR dengan KPU dengan petugas pemilu sekarang selesai. Undang-undangnya bisa diatur di DPR. Kita nggak percaya lagi bahwa tadi yang Pak Gita katakan institusionalisasi itu berlangsung. Yang ada adalah institusi, tapi value of institutionalization nggak ada tuh. Bahwa institusi itu harus beroperasi secara imparsial, bukan dengan kepentingan person nitip. Pasal hukum bisa dititip, nanti diambil di belakang, dikunci di belakang. Jadi memang ada frustrasi bahwa bagaimana generasi ini masuk di dalam struktur yang betul-betul bukan menutup, tapi udah beku. Udah beku itu struktur itu.
yang biasa dalam ilmu mungkin ilmu politik disebut sebagai apa namanya, orang dipilih untuk membenamkan diri di situ supaya strukturnya nggak berubah itu. Elected autocracy gitu. Memang dia dipilih, tapi dia dipilih untuk membuat sistem itu berhenti. Nah, itu masalahnya kan. Padahal demokrasi harus berlanjut, karena itu diperlukan sirkulasi elit. Itu menjengkelkan memang, ketutup ya, mau dia